dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di SD ataupun SMP. Ini semuanya sudah diterapkan sudah lama dari tahun 2015. Non tunai ini berlangsung, kemudian apa namanya di tingkatan berikutnya di satker-satkernya, di OPD, di kecamatan, dan sebagainya, kemudian sampai dengan di desa, dan akhirnya di tahun 2022 non tunai 516 SD dan 49 SMP dilakukan. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu bisa bangga karena ini adalah salah satu inovasi yang ada di pemerintah Kabupaten Sragen. Jangan sekali-sekali membandingkan dengan kabupaten lain, karena kabupaten lain tidak sama dengan yang ada di Sragen. Jadi ini juga salah satu metode penatausahaan atau pengadministrasian yang dimana pemerintah di Kabupaten Sragen sangat getol sekali atau sangat mengawal terkait dengan transaksi-transaksi yang ada di pemerintah ataupun di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Bapak Ibu yang saya hormati, kami coba melihat membuka informasi ini mulai dari yang terkecil. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah melakukan transaksi apapun, apa saja. Ada yang mau menyampaikan, silakan. Jadi diinstruksi saja, enggak apa-apa. Jadi mulai hal yang terkecil dulu, mulai dari panjenengan sendiri. Transaksi menggunakan layanan yang pribadi dulu, Bima Mobile misalkan, transaksi menggunakan layanan yang ada di Bank Jateng secara pribadi. Panjenengan kan saat ini juga melakukan transaksi dengan transaksi yang berbasis online. Nah, ini dilakukan karena prosesnya memang dibuat atau layanan kami dibuat seperti itu, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan menggunakan Bima Mobile, dengan menggunakan transaksi aplikasi dari perbankan lain, atau transaksi yang di luar perbankan, atau mungkin layanan yang berbasis misalkan SIM, sistem informasi manajemen, mungkin dari sekolah, atau mungkin dari basis apapun. Nah, Bapak Ibu bisa mencermati ini betul atau tidak sebenarnya yang dilakukan. Misalkan nih ada ada sekelompok ataupun orang yang ingin melihat data jenengan, apakah itu diperbolehkan? Kan sepertinya kan tidak kan. Nah, ini satu contoh data-data yang akan nanti dilakukan atau bahasanya diintrude oleh hacker. Kalau dulu penjenengan pengambilan dana tunai itu lewat transaksi teller, maka penjenengan Bapak Ibu semuanya hadir ke teller dengan membawa tas yang besar, kemudian nanti pulang membawa uang dan akan beresiko. Seperti itu ya gambarannya ya. Nah, itu kan pasti kalau mohon maaf, pencuri-pencuri itu yang di luar, yang di keliaran di sana itu kan nongkrongnya itu di luar luar kantornya Bank Jateng, di jalan dan sebagainya, yang dia punya niat yang etikat yang tidak baik. Nah, ini suatu gambaran. Tetapi karena ini sudah beralih ke aplikasi, ke sistem online, maka penjahat ini sekarang berubah. Berubahnya di mana? Berubahnya itu di data-data yang masuk ke dalam sistem online-nya. Kalau datanya penjenengan ini sedang diincar, apalagi nih satu contoh, mau nggak Bapak Ibu ditelepon atau di WA orang yang tidak dikenal dimintai data KTP, Mbak, misalkan dari SD Wonokerso 3 nih, Mbak minta KTP-nya boleh nggak difotokan ya? Ini misalkan.
Kan pasti nggak mau kan itu data itu di apa KTP-nya jenengan itu tadi diminta secara sembarangan. Nah, pasti kan nggak mau. Nah, akhirnya apa namanya harus dilindungi seperti itu. Itu data KTP. Kemudian yang berikutnya ada nomor HP. Kalau nomor HP itu masih tentatif ya. Kemudian yang berikutnya alamat. Nah, ini jangan sampai nih nama dan alamat ketahuan. Nanti bakal apa namanya diparani nih, di apa namanya datengin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian nama ibu kandung itu juga penting bagi kami karena nama ibu kandung itu kalau diperbankan itu bisa untuk membuka apa namanya data nama ibu kandung. Kemudian yang berikutnya data keluarga, misalkan kakak, misalkan surat nikah, nikah atau dan sebagainya. Nah, apalagi kalau ini yang namanya kakak ini. Ini kakak ini kalau mau dikasihkan ke sembarang orang pasti jangan sembarangan ngasihkan. Karena apa? Kakak ini juga salah satunya data yang paling-paling gampang sendiri. Satu contoh, kalau Bapak Ibu ini mau meregistrasi kartu baru Anda, itu pasti dimintai NIK, kemudian nomor kakaknya, nama, dan tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai salah di tempat orang yang tidak bertanggung jawab. Amankan datanya panjenengan. Kemudian yang berikutnya ada password dan PIN. Nah ini, password dan PIN ini berlaku untuk semua. Tidak hanya transaksi yang secara pribadi dan berikutnya transaksi yang bersifat kedinasan. Karena penjenengan yang saat ini menggunakan layanan CMS Pemda, maka di sini harus diamankan. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai salah tempat, jangan sampai ditaruh di meja. Ada nih yang di sini masih di apa namanya taruh di meja password dan PIN-nya. Silakan sekarang dihapus atau diambil. Kalau berarti itu masih, ya berarti penjenengan mau nih datanya diambil. Nah, seperti itu kan. Nah ini segera amankan. Apalagi itu ditempel di apa namanya di monitor. Ada nggak yang di sini masih tempel monitor? Nah itu amankan datanya dari Bapak Ibu jenengan itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang di apa namanya istilahnya disembunyikan aja masih kelihatan, apalagi tidak disembunyikan. Seperti itu, oke. Sampai di sini dulu, paham ya, terkait dengan perlindungan data diri. Jadi Bapak Ibu sifatnya wajib melindungi data dirinya Bapak Ibu. Ini saya sampaikan karena ini dari penjenengan dulu, karena nanti kalau tidak dari jenengan dulu, maka saya nggak akan menyampaikan dengan hal yang lain, karena dari Bapak Ibu dulu tidak mengamankan data dirinya Bapak Ibu sendiri. Kalau diamankan, maka data yang lain akan juga demikian aman. Silakan kalau mau ada yang sampaikan, diinstruksi silakan. Kami terbuka karena biar nanti juga diskusinya juga lebih menarik dan tidak ngantuk. Nanti Bapak Ibu. Yang berikutnya, nah ini yang lebih penting adalah mengganti password. Ya, yang berikutnya adalah mengganti password. Jadi kalau Bapak Ibu ini posisinya apa namanya sedang akan melakukan transaksi, di mana transaksinya itu pertama kali kan harus membuka passwordnya. Nah, di situ Bapak Ibu kami sarankan itu untuk mengamankan passwordnya. Paling enggak itu diganti passwordnya secara berkala. Nah, di sini menjaga
kerahasiaan password dan terutama adalah di PIN-nya. Jadi Bapak Ibu kalau di sini apa namanya password dan PIN kalau tadi ditaruh sudah tidak ditaruh di meja, sudah tidak ditaruh di layar monitor atau ditempel, maka segera apa namanya amankan dan langsung diganti. Artinya kalau sudah diganti ya artinya rahasianya tadi sudah tidak terbeber ke manapun. Yang berikutnya itu adalah verifikasi sumber terkait dengan alamat online-nya. Nah, ini yang apa namanya kami sampaikan ini sebagai apa literasi penjenengan Bapak Ibu karena sudah sering sekali menggunakan layanan online apapun itu, mungkin dari bank jateng atau yang lain, semua transaksi online, semua informasi online, semua data apa namanya website resmi online itu semuanya ada domainnya. Domain itu gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau di apa namanya CMS Bank Jateng itu kan alamat websitenya adalah https://ibs.bankjateng.go.id. Nah, di situ ada yang namanya .bankjateng.go.id. Kalau di Pemda sragenkap.go.id. Nah, seperti itu. Kemudian apa namanya situs-situs resmi itu pasti ada domainnya. Nah, coba Bapak Ibu apa namanya cek HP Bapak Ibu. Ada domain resmi nggak di situ? Coba. Atau mungkin di laptopnya. Coba dicek. Ada domain yang nggak resmi tidak? Kalau tidak resmi, maka segera hilangkan itu. Karena kalau tidak resmi, sangat-sangat berisiko. Karena apa? Domain yang resmi saja itu masih diincar, apalagi domain yang tidak resmi, maka bakal akan datanya akan diambil. Apa yang dengan kalau misalkan ke domain yang tidak asli, yang tidak terverifikasi oleh apa namanya Kominfo ataupun tidak berbadan hukum yang resmi, maka jangan lakukan itu karena nanti akan data penjenengan akan dibobol. Ini salah satunya. Nah, ini salah satunya kalau di CMS Bank Jateng itu adalah pakai akun resmi dari Bank Jateng. Kemudian yang berikutnya, setiap transaksi dual control. Jadi setiap transaksi tidak hanya dilakukan oleh satu level otoritas. Nah, ini yang sudah dilakukan sebagai kewajiban. Dulu mungkin sebagai perdebatan, kalau di awal-awal itu ketika transaksi harus melalui 3 layer. Jadi kalau di sini transaksi dual control, kalau di alhamdulillah kalau di sini di apa namanya di sekolah di SD ataupun di SMP ada 3 layer. Nah, jadi ini sebenarnya aman. Tapi ada yang tidak aman. Kalau ini sudah dilakukan ada 3 layer atau 3 user, operator, checker, eksekutor, tetapi ada hal yang tidak aman. Salah satunya adalah operator, checker, eksekutor ini dibawahi oleh satu orang. Ada yang di sini? Ada. Nah, segera tinggalkan itu karena nanti paling tidak mengamankan karena dana yang penjenengan kelola itu bersumber dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Ini jangan sekali-sekali melakukan transaksi itu secara sendiri. Kemudian yang berikutnya, untuk langkah pengamanan berikutnya, jangan klik tautan pada URL yang apa namanya tidak dikenal. Jadi pastikan apa namanya URL-nya atau alamat websitenya yang dikenal. Jadi hindari yang tidak dikenal. Kemudian yang berikutnya, konfirmasi kepada pihak terkait dengan kiriman informasi yang baru diterima menggunakan saluran lain. Nah, misalkan nih dari Bapak Ibu misalkan mendapatkan informasi terkait dengan ini ada perubahan loh terkait dengan
websitenya CMS-nya Bank Jateng kayak gitu. Kalau itu bahasanya dari WA to WA tidak ada resmi dari Bank Jateng, maka itu jangan dipercaya karena nanti kalau takutnya kalau itu nanti ternyata bukan dari website resminya dari Bank Jateng. Itu tadi. Kemudian yang berikutnya, langkah keamanan berikutnya tidak sharing data pribadi pada Google Form, Google Spreadsheet, dan sebagainya. Nah ini sebenarnya apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan, pernah kita lakukan dengan Google Form, Google Sheet itu sebenarnya adalah kurang aman. Jadi tidak disarankan. Maka kalau apa namanya mengambil data itu ada ranahnya tersendiri. Nah ini tadi yang terakhir adalah diedukasi, edukasi diri sendiri, edukasi temennya, kantor, keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya harus diamankan. Jadi kalau apa namanya data-data diri itu sangat penting. Nah, langkahnya adalah ini tadi. Yang pertama mengamankan password secara berkala. Jadi diamankan. Kami sarankan setiap 1 bulan sekali. Jadi ganti password. Password itu apa? Password itu untuk masuk ke aplikasinya CMS-nya Bank Jateng. Kalau passwordnya tadi dari dulu sampai sekarang tidak diganti, maka kami sarankan untuk setelah acara ini dimohon untuk segera mengganti passwordnya. Seperti itu. Password diganti, passwordnya dibuat unik seperti yang ada di Bima Mobile Bapak Ibu. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan ada tanda bacanya. Termasuk itu minimal adalah 8 karakter. Ini passwordnya. Kemudian juga amankan PIN. Sama, disarankan setiap 1 bulan sekali. Ganti PIN secara berkala, ganti password juga dengan berkala, sama. Disarankan juga apa namanya dengan menggunakan pola huruf besar, huruf kecil, kemudian tanda baca dan karakteristiknya huruf dan angka atau tanda baca tadi minimal adalah 8 karakter. Seperti itu. Yang berikutnya, nah, Bapak Ibu mohon dicermati ini website resminya Bank Jateng terkait dengan CMS Pemda, Cash Management System pemerintah daerah yang ada di Sragen, yang ada layanannya di Bank Jateng. Ini alamatnya https://gibs.bankjateng.co.id. Ini saya mohon untuk dihafalkan. Sekali lagi, tadi ada domainnya. Kalau domainnya di situ gibs. Nah ini, mulai domainnya ini bankjateng.co.id. Itu adalah domainnya. Asal usulnya dari pembuatnya adalah resmi dari Bank Jateng. Pastikan itu dan kami mohon izin untuk dapat dihafalkan. Selain itu gimana? Nggak bisa. Nggak ada penawaran. Harus dilakukan ketika akan bertransaksi dengan masuk. Yang dipertanyakan, ini websitenya itu. Dan nanti akan bercerita sedikit. Nah, selanjutnya, nah ini salah satu contohnya adalah website yang tidak resmi. Karena apa? Bapak Ibu, penting sekali. Ini adalah contoh website tiruan. https://bibs-bankjateng.free-site.pro. Nah, ini aja dari domainnya ada ini adalah bukan resmi dari lembaga asli. Bankjateng.free, orang mungkin Bank Jateng .free itu kan nggak mungkin, nggak ada domain kayak gitu, nggak banyak yang
di mana Bapak Ibu apa namanya terkecoh. Nah, ketika Bapak Ibu ini melakukan apa namanya melakukan eh, eh, istilahnya transaksi, akan membuka website dengan ternyata alamatnya palsu, jadi eh, eh, alamat yang diklik Bapak Ibu atau alamat website yang telah Bapak Ibu klik itu ternyata bukan dari asli atau dari resmi dari Bank Jateng, phishing. Bapak Ibu tahu artinya phishing? Phishing adalah kejahatan cara yang dilakukan oleh eh, orang-orang atau sekerumpulan orang yang tidak bertanggung jawab, gitu guys. Nah, di phishing itu adalah kalau istilahnya phishing ya, itu di Kementerian Keuangan, di Bank Indonesia, di perbankan ada istilahnya phishing. Phishing itu tadi. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau dengan melakukan eh, pencarian atau melakukan pencarian di Google, boleh-boleh saja, karena itu juga mempermudah. Wah, kan gampang Mas pakai itu apa namanya, pakai mesin penelusur kan gampang. Nyari CMS Bank Jateng atau GIBS Bank Jateng lebih gampang. Tetapi itu salah satunya sumber yang apa namanya website, penyebaran website tadi yang tadi saya sampaikan tadi, itu adalah penyebarannya lewat mesin penelusur Google. Nah, salah satunya ini. Ini ada salah satu contohnya. Kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena di sekelilingnya Bapak Ibu ini kemarin hari Senin sempat ada pembobolan atau hampir pembobolan maksudnya. Hampir pembobolan terkait dengan dana yang ada di rekening instansi. Jangan sampai ada di SD ataupun SMP. Nah, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu eh, terkait dengan Bapak Ibu, ini adalah salah satu tingkat kehati-hatian di mana apa namanya, Bapak Ibu kalau mencari sesuatu di Google itu semuanya harus dicermati. Betul nggak sih alamatnya? Betul nggak sih domainnya? Ini kalau tadi domainnya tadi kan jelas ya, yang di depan tadi di halaman sebelumnya kan bukan alamat
resminya. Nah, ini salah satunya. Ini kami cerita sedikit ya. Jadi kemarin di hari Senin itu ada salah satu yang lapor ke kami, Bank Jateng, bahwa dana yang ada di rekening instansi itu terkuras habis. Nah, ternyata kami cek, waktu itu laporannya pukul 6 pagi, kemudian kami cek historinya, kami cek di transaksinya, ternyata hal itu sudah dilakukan atau sudah dipindah. Jadi dana yang ada di satu rekening tadi, di salah satu instansi tadi, dipindah ke rekening sesama Bank Jateng. Waktu itu di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu itu dana itu sudah dipindahkan ke rekeningnya salah satu CMS, pengguna CMS, tetapi di kabupaten lain, yaitu di Kabupaten Demak. Nah, di situ dana di hari Sabtu dipindahkan. Lumayan tuh kalau lihat nominalnya ratusan tuh. Itu dipindahkan ke rekeningnya Bank Jateng, sesama Bank Jateng di hari Sabtunya. Nah, kemudian kami waktu itu ketika dari salah satu bendara tadi lapor, kami cek rekeningnya, dan di situ ternyata sudah ada banyak transaksi yang siap ditransaksikan. Nah, salah satunya adalah transaksi tersebut akan dipindahkan ke bank lain. Nah, ini tadi. Ini dana yang dari ratusan juta tadi itu akan dipindah ke bank lain. Tetapi kami waktu itu pertama kali, karena dana tersebut ternyata dari rekeningnya Bank Jateng, dari rekeningnya Bank Jateng dipindahkan ke yang maksudnya dari rekening Bank Jateng Sragen dipindahkan ke rekeningnya yang ada di Kabupaten Demak. Jadi di sana juga dipindahkan, kemudian setelah dari Demak sana mau ditransferkan, kalau di hari Sabtu itu kan nggak bisa transfer ke bank lain ya. Nah, itu di hari Senin paginya itu akan ditransferkan. Jadi kewenangan kami mengalami ketahuan kami. This meeting is being recorded. Sekitar jam 7:30 pagi hari Senin kami cek, ternyata dana itu siap akan diterbang. Nah, di sini untung itu dana tersebut belum sampai dengan tertransfer, untung masih bisa di-hold. Nah, ini salah satunya, kalau transaksi dengan bank lain ini agak beresiko. Nah, akhirnya ketika kami gerak cepat dari pimpinan kami, tim kami gerak cepat, akhirnya dana yang akan siap ditransferkan tadi, jadi transfernya itu tidak hanya sekali, ada 38 kali transaksi yang siap diterbangkan ke bank lain. Nah, akhirnya kami hold dan akhirnya tidak atau batal ditransaksikan. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satunya kami sedikit cerita, karena berbagi pengalaman itu penting, karena nanti untuk Bapak Ibu bekal untuk di dalam melakukan transaksi yang bisa lebih hati-hati. Seperti itu. Nah, ini tadi. Kalau gambarannya tadi ada website yang tidak resmi. Nah, ini gambarannya ada website yang tidak resmi. Di sisi penjenengan tadi yang melakukan pencarian, jadi setelah kami telusur nih, yang dari ceritanya tadi, itu ternyata menggunakan website duplikat, cloningan website, yang dimana websitenya itu plot dengan CMS-nya Bank Jateng. Bisa dilihat di Bapak Ibu di aplikasinya Zoom-nya Bapak Ibu. Jadi di situ plot sama persis, nggak ada bedanya. Mulai dari tampilan awal Bank Jateng CMS gitu, terus kemudian setelah itu masukkan kode pemerintahan, kemudian yang berikutnya masukkan username, masukkan password dan sebagainya. Nah,
Ini saya nggak bisa gambarkan karena kemarin sempat ada apa namanya yang masih kebuka, tapi sekarang yang website palsunya sudah ditutup. Nah, itu. Jadi di website yang palsu ini atau cloningan website ini tadi mengambil datanya Bapak Ibu. Salah satunya itu adalah kode pemerintahan. Paham ya? Jadi penjenengan digiring melalui website palsu. Setelah website palsu, kemudian ada Bapak Ibu digiring ke pengisian data, yaitu kode pemerintahan, username, dan password. Nah, setelah mengisi itu, mengisi itu tadi, itu selanjutnya adalah ini mengisi PIN. Nah, ini tadi yang pertama tadi penjenengan diminta dikirim, kemudian dikirim ke website palsu, kemudian yang kedua penjenengan dimintain kode pemerintahan. Jadi kayak di situ kuncinya jenengan itu atau kunci Bapak Ibu untuk masuk ke CMS-nya Bank Jateng ini diretas atau dimintai data. Kalau tadi yang saya sampaikan penyampaian user, password, PIN dan sebagainya itu lewat kayak Google Form. Nah, kalau ini dibuat mirip-mirip kayak CMS-nya Bank Jateng. Jadi ada kode pemerintahan, ada username dan password ini telah tercopy. Nah, ini sudah tercopy dulu nih. Nah, berikutnya ada lembar berikutnya atau halaman website berikutnya yang tadi cloningan tadi itu diarahkan untuk mengganti PIN. Kalau mengganti PIN itu apa? Mengganti PIN-nya lama dimasukkan, kemudian PIN barunya dimasukkan dan direkonfirmasi lagi untuk masukkan PIN yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu jangan terkecoh atas transaksi yang atas website yang tadi bukan resminya dari Bank Jateng. Lebih-lebih lagi kalau itu dari Bapak Ibu yang ternyata waduh budget mengisi lah itu coba kalau di sini ada ini segera di kalau udah kemarin saya kemarin ngisi itu Mas, sebaiknya segera ganti password dan PIN-nya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini bisa paham ya? Jadi ada website duplikat yang bukan dari Bank Jateng. Karena ini bahasanya adalah kunci kalau mau masuk CMS-nya Bank Jateng itu yang bisa mengakses adalah masing-masing layer. Ya operator ada, kemudian checkernya ada, kemudian eksekutornya juga ada. Jadi masing-masing harus dilihat, masing-masing benar-benar harus dilakukan secara informatif. Jadi Bapak Ibu ini salah satunya kejahatan siber atau salah satunya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini sedang mengincar data jenengan, yang sedang melihat data jenengan dan ini bisa digunakan. Nah, kalau di SD sih atau di SMP di sekolah ini agak aman karena apa? Ada layernya 3. Yang nggak aman tadi apa? Ya saya sampaikan tadi, kalau 3 layer ini tadi operator, checker, eksekutor diampu atau dipegang oleh satu orang. Ini bahaya nggak? Bahaya. Jadi salah satunya kami harapkan, kami himbau, kami tidak tidak merekomendasikan kalau layernya ini dipegang oleh 3. Sampai kali ini sampai dengan ke Bapak Ibu yang mengguna CMS yang baik. Sampai di sini ada yang mau di-sharingkan? Nah, yang berikutnya di sini salah satunya adalah tadi yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu dapat WA atau SMS dari orang yang tidak dikenal, misalkan nih kayak di monitor ini salah satunya untuk menyebarkan link palsu ini ada logonya dari Bank Jateng 0819 sekian. Ini linknya ganti nih, ini ini ganti nih. Ternyata itu kalau dicermati ternyata
itu bukan orang dari Bank Jateng. Maka kalau seperti itu jangan dihiraukan. Jadi abaikan saja. Kalau yang mengatasnamakan dari saya, ada dari teman-teman kantor cabang pembantu, ada Mas Udut, ada Mas Banindra, ada Mbak Luki, Mas Henry, saya atau dan siapapun yang mengatasnamakan dari Bank Jateng untuk mengarahkan link palsu ditolak saja. Seperti itu. Jadi ditolak saja. Maka langkah Oke, Bapak Ibu, ada yang mau disarankan sampai di sini dulu? Lanjut ya. Ya, aku tahu betul itu, Pak. Oh, tak. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu juga salah satunya melihat transaksi-transaksi atau tipon atau modus-modus yang dulu sumbernya yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan terkecoh. Pastikan website resminya dari Bank Jateng itu benar adanya. Salah satunya kalau di WhatsApp itu ada centang hijaunya. Sendernya juga terlihat di situ adalah Bank Jateng. Kalau di WA, jadi pasti. Ini saya sampaikan ya, akun resmi WhatsApp Bank Jateng itu ada centang hijaunya dan sendernya atau pengirimnya itu Bank Jateng. Kalau tadi saya paparkan di slide sebelumnya itu adalah ada sendernya atau pengirimnya adalah nomor HP-nya 081. Nah, itu bisa jelas bukan dari Bank Jateng. Kalau dari Bank Jateng pasti jelas. Kemudian di sini juga salah satunya apabila kalau Bapak Ibu biasanya dulu sempat viral tuh di media, ternyata itu medianya bukan dari resmi dari Bank Jateng, baik dari IG, kemudian Facebook, Twitter dan sebagainya itu dia tidak resmi, maka itu abaikan saja. Kalau dari media yang lain selain dari WhatsApp itu menggunakan akun resmi Bank Jateng yang tandanya di situ adalah centang warna biru. Nah, ini tadi kalau tadi ada yang ngojok-ngojoki, Mas, Mbak, Bu, Pak, ini harus ganti link, Pak, Bu, dan sebagainya, pakai
alamat ini, jangan mau. Bapak Ibu, ini kami minta PIN-nya. Boleh nggak saya minta PIN-nya Bapak Ibu? Boleh nggak kami minta passwordnya Bapak Ibu? Jelas nggak boleh ya? Nah ini salah satunya apa namanya pengamanan. Kalau Anda sudah tidak mengatakan tidak, maka Anda mengamankan data pribadi jenis seperti itu. Selanjutnya ini yang penting dari rangkuman tadi, ketika Bapak Ibu akan melakukan transaksi itu biar aman itu seperti apa? Yang pertama kalau di sini berdoa, tapi ada lagi yang sebelum berdoa itu harus diisi perutnya dulu. Jadi berdoanya diganti, berdoanya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi doa untuk makan. Sarapan dulu kalau mau transaksi. Baru berdoa dan transaksi dilakukan di waktu jam kerja. Pasti ya jangan malam-malam kalau transaksi, kasihan dari suami atau istrinya atau pacarnya yang sudah nunggu di luar itu. Transaksi pada jam kerja, lakukan transaksi pada jam kerja. Transaksinya kapan? Dari Bapak Ibu, transaksinya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kalau Senin sampai dengan hari Jumat itu transfer ke bank lain. Kalau transaksi Senin dari sampai dengan Sabtu itu mau ke bank Jateng bisa, mau ke bank lain juga bisa, tapi kalau bank lain dari hari Jumat. Nah itu jam kerja saja. Kalau Bapak Ibu jam kerjanya di waktunya adalah pukul 14 misalkan, atau pukul 12 atau setengah 1, silakan disesuaikan saja. Karena transaksi tersebut kami sarankan yang aman. Jangan yang transaksinya yang di waktu pukul misalkan 18.30 gitu. Takutnya kami sudah pulang, ternyata ada transaksi yang salah, transaksi yang tidak betul, transaksi yang mencurigakan, yang tidak aman, kami tidak merekomendasikan atas transaksi tersebut. Kemudian yang ketiga, apapun transaksinya izin kepada atasan. Nah ini wajib. Kemudian yang keempat, menggunakan layar CMS Pemda lebih dari satu user. Betul. Kalau di sekolah itu ada 3 layer user, tidak hanya satu. Tiga-tiganya aktif. Betul. Tetapi itu tadi, jangan sekali-sekali menggunakan satu layer atau satu orang yang mentransaksikan saja. Kami tidak menyarankan. Ada di sini dari Bapak Ibu? Jangan ya. Jangan. Jadi semuanya paling tidak kalau memang sudah dipasrahkan passwordnya dari Pak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah ke Bapak Ibu yang mengaku, gunakan itu dengan bijak. Paling tidak ada 2 orang. Paling tidak ada 2 orang. Kalau ada Bapak, jangan sendiri. Ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu. Ini harus diamankan karena pengamanan dengan layer yang lebih dari satu user ini sangat-sangat menguntungkan. Kemudian yang kelima tadi, ganti password dan PIN secara berkala. Kemudian yang keenam, tadi menghindari transaksi di mepet akhir bulan atau akhir hari. Hindari itu. Karena kalau sudah mepet, saya takutkan itu ternyata masih ada kandungan pajak, masih ada transaksi yang lain yang berjenengan bisa kelupaan, akhirnya BKU-nya tidak cocok, buku kasnya tidak cocok, kemudian mau dicocokkan dengan saldo gironya dari Bapak Ibu tidak cocok lagi dan akhirnya juga merugikan, akhirnya tidak bisa laporan seperti itu. Jadi hindari transaksi di mepet akhir bulan. Gunakan di akhir bulan itu sebagai pencocokan administrasinya Bapak Ibu semua, seperti itu.
Yang terakhir, disarankan transaksi rekening penerima adalah tujuan dari bank Jateng. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ketika ada kesalahan transaksi, ada kesalahan di dalam menginput itu ternyata dari orang yang banknya yang bukan dari Bank Jateng. Ini dari kalau bisa disarankan dengan rekeningnya tujuan adalah dari Bank Jateng. Kalau misalkan ada yang mau rekanan yang belum punya, segera panggil kami. Kami siap nanti untuk memberikan fasilitas kemudahan di dalam pembukaan rekening atau di dalam bertransaksi. Seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Karena ini masih ada satu slide lagi tambahan yang mungkin salah satunya untuk keamanan transaksi. Saya buka dulu, silakan yang akan melakukan tanya jawab. Dan saya jawab dengan tanya, raise on hand atau mungkin silakan langsung dibuka volume atau audionya. Bapak Ibu, jadi seperti itu gambarannya. Jadi betapa rigidnya di dalam penggunaan transaksi online. Ini bukan salah satu kami meden-medeni boten atau kami istilahnya memperhambat, tidak, tetapi kembali lagi kalau penjenengan sudah hafal dengan layanan kami, transaksi kami, maka cermatilah itu. Karena kejadian yang sudah terjadi adalah si korban ini, bukan korban ya karena uangnya kembali, itu menggunakan laptop ataupun komputer yang bersifat umum. Jadi biasanya menggunakan laptop itu, tapi terus akhirnya menggunakan laptop yang lain atau komputer yang lain, dan yang terjadi adalah semuanya terekam di dalam link yang palsu tadi. Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan slide lagi, seperti transfer antar bank mungkin, atau pertanyaan lain? Mungkin di grup ada yang menanyakan transfer antar banknya kok nggak bisa ya Mas? Apakah sudah terjawab atau masih belum terjawab Bapak Ibu? Mohon untuk informasinya. Belum terjawab, Mas. Untuk yang mana, Mbak? CMS ke bank lain, Bapak. Oke, mau tanya dulu Mbak, untuk CMS ke bank lain itu biasanya digunakan untuk apa ya Mbak, kalau untuk SD SMP? Rekanan itu kan tidak selalu di Bank Jateng. Jadi rekanan itu ada yang hanya memiliki bank lain selain BPD gitu. Bukan untuk yang kayak Siplah gitu ya Mbak ya? Bukan, bukan. Kalau Siplahnya sudah berjalan lancar ya Mbak? Sudah BPD aja. Oke, siap. Berikut ini nanti kita informasikan untuk tata cara terbaru transfer ke bank lain. Jadi Bapak Ibu mohon untuk dicermati karena ini caranya juga ada perubahan sedikit, walaupun untuk proses login dan lainnya masih tetap sama. Mas Bayu, untuk dilanjutkan.
yang terkait dengan keamanan tadi ada yang belum jelas, ada yang masih ragu, langsung sampaikan. Dan ini hal sepele ya, jadi monggo Pak Kamil. Nggih, Pak Bayu minta waktunya sebentar nggih. Oke, Untuk bertanya niki tentang misalkan seumpamanya terjadi apa nggih pencurian data atau akun yang ada di CMS itu, langkah-langkah pertama yang harus dilakukan dari instansi sendiri itu seperti apa? Apakah langsung lapor ke Bank Jateng atau gimana gitu, Pak? Terima kasih. Dan satu lagi titipan dari teman tentang untuk pergantian apa nggih? Untuk pergantian user kepala sekolah seumpamanya pindah dan lain-lain itu mohon kadang kan teman-teman itu untuk pergantiannya itu kadang dapat SMS, kadang tidak. Itu bolak-balik seperti itu, Pak. Itu mohon penjelasannya, alur yang bagus itu kita harus ke Bank Jateng sendiri atau lewat Google Form yang sudah disediakan seperti itu. Kadang teman-teman yang di daerah itu masih bingung. Wes moro neng BPD tapi akhirnya tekan sekolahan nggak untuk SMS seperti itu, Pak. Terima kasih. Matur nuwun. oke, ya, oke, Pak Kamil matur nuwun, ini malah jadi wawasan untuk kami juga, eh, untuk teman-teman juga yang dari Bapak Ibu di sekolah. Langkah utama ketika data ini atau kunci atau kode user PIN-nya tadi sudah diretas gitu nih Pak. Jadi langkahnya bagaimana gitu nih. Nah, ini terkait betul sekali. Kalau sudah terlanjur gimana nih? Misalkan benar salah satunya satu contoh nih, misalkan saya pengguna CMS gitu, ternyata saya nyari di Google mesin penelusur, ternyata itu adalah link palsu dan saya sudah mengisinya. Kalau sampai di sini, nah kalau sudah sampai di sini, langkah baiknya Bapak Ibu tadi perhatikan betul aplikasinya, kalau bisa langsung login ke aplikasinya itu yang asli. Tapi misalkan ini sudah tadi kan login ke aplikasinya yang tiruan tadi ya, terus sudah ngisi dan sebagainya, kok gagal, ternyata oh ya ini kan bukan alamatnya ya, baru sadar gitu ya. Nah akhirnya dengan panik nih Pak, terus gimana nih? Langkah langsung langkah preventifnya itu penjenengan langsung login ke aplikasi yang aslinya. Karena apa? Kalau login ke aplikasi yang satunya ini yang asli, karena kalau sudah bisa login, maka jenengan aman. Karena apa? Satu user ini hanya bisa diloginkan ke satu device, ke satu orang, nggak bisa banyak komputer, nggak bisa banyak laptop dan sebagainya. Ini amankan dulu, jadi login dulu ke aplikasinya CMS-nya Bank Jateng yang betul, yang asli. Ini kalau bisa login. Kalau tidak bisa login, syukur-syukur itu di jam kerja segera hubungi kami untuk menonaktifkan transaksi untuk keluar. Hubungi kami kalau di jam kerja. Tapi kalau itu di luar jam kerja, wah itu ternyata udah di luar jam kerja nih. Langsung amankan di sisi layar yang ada di checker ataupun di eksekutor. Pastikan itu tidak terinput. Wah, budget terinput itu Mas, yang di checker, waduh, nah ini amankan lagi yang di eksekutor. Ya, ini tidak tahu juga nih, misalkan ternyata sudah diamankan di eksekutor juga sama Mas, tadi tak isi kayaknya. Ya udah, kalau itu di luar jam kerja,
langsung hubungi kami di call center 14066. Itu kalau di luar jam kerja. Nah, ini tadi yang saya sarankan tadi di awal. Transaksi aman dilakukan di jam kerja. Itu aman. Makanya tadi kalau ternyata harus ya sombong ngerti Mas ini halangan dan sebagainya. Nah, ya udah cari solusinya, yaitu tadi solusinya terakhir tadi ke call center 14066, siapkan data diri jenengan call center untuk memblokir rekening tersebut untuk tidak bisa dilakukan untuk transaksi seperti itu. Atau mungkin hubungi kami biar kami juga ikut mandu, misalkan ikut ngawal, maksudnya ikut ngawal, misalkan ada di tim kami, kalau di wilayahnya kami ada apa namanya di bank jateng atau cabang, ada mulai dari kecamatan wilayah Sragen, Karangmalang, Rampal, apa namanya Masaran, Tanon, Mondokan, Sukodono, Gesi, itu di wilayah kami. Segera hubungi kami. Saya Mas Hendy, saya hubungi kami untuk segera ikut ngawal. Nah, ini tugas kami juga. Yang kedua, kalau misalkan itu di wilayahnya yang ada di wilayah Gemolong nih, karena apa namanya saya lembur Mas, ini tadi ada yang harus dikerjakan banyak dan sebagainya sampai malam. Nanti yang di Gemolong ada Mas Udut, nanti apa namanya kami share informasinya, itu nomor HP ada di teman-teman apa namanya di bank jateng kantor cabang di Gemolong, ada Mas Udut. Di wilayah Gemolong itu ada Kali Jambe, Sumber Lawang, Miri, Klupuh, Gemolongnya sendiri itu di wilayah sana ada 5. Kemudian di sana di bank jateng kantor cabang pembantu yang ada di kota itu ada wilayahnya Sidoarjo, Rampal, Kedawung, kemudian Tangen, ya. Kemudian satunya ada di wilayah di kantor cabang pembantu yang di Gundang, ada Mas Banindra. Kalau yang di kantor cabang pembantu yang di kota tadi Mbak Lubi, maaf. Yang di kantor cabang pembantu yang ada di kota, di Gundang, itu ada Mas Banindra. Nanti apa namanya bisa dihubungi, ada wilayahnya di sana, ada Gundang, Sambiljo, kemudian Denang, Sambung Macan, itu wilayahnya itu. Kami nanti kawal, intinya bareng-bareng. Makanya tadi saya sampaikan kalau bisa transaksinya tidak di jam kerja, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan penggantian user, baik dari user operator, tracker ataupun eksekutor, semuanya dilakukan dengan mekanisme, yaitu yang pertama panjenengan konfirm kami, nanti kami share apa namanya syarat-syaratnya apa, formulirnya juga bisa ditandatangani dari atau di-download, diisi dan ditandatangani dari sekolah. Nanti kalau sudah diisi ada lampirannya seperti KTP, fotokopi NPWP, kemudian SK, kemudian apa namanya foto selfie dan sebagainya, itu silakan dilengkapi, baru dilakukan mekanisme untuk melakukan pengkinian namanya. Pengkinian dilakukan tidak hanya pengkinian untuk rekeningnya saja. Jadi sudah kami siapkan, nanti kami coba share kalau ada apa namanya kan yang kami refresh lagi beberapa waktu yang lalu juga sudah kami sampaikan. Jadi ada mekanisme. Jadi kalau apa namanya satu paket itu kalau penjenengan ke customer service pasti tanyakan atau informasikan atau konfirmasi ke petugas kami, Mbak, CMS-nya sudah atau Mas CMS-nya sudah sekalian atau belum, karena di form kami yang sudah kami siapkan sudah ada form untuk CMS. Jadi urut-urutannya, saya ulangi lagi, urut-urutannya daripada penjenengan wirawiri,
sampai di Bank Jateng sampai kecelek kurang ini sebaiknya dilakukan mulai dari sekolah. Jadi sudah dari sekolah sudah siap apa-apa saja nanti kami share habis ini kita share terkait dengan apa-apa saja. Nah, kalau sudah form sudah diisi, sudah dilengkapi, sudah ditandatangani, sudah distempel, kemudian lampirannya apa saja sudah dilengkapi, maka nanti silakan ke Bank Jateng yang kerja yang ada di wilayahnya masing-masing jenengan sesuai apa yang nanti sudah saya sampaikan. Langsung ke customer service, kemudian nanti akan digantikan. Berikut tentang terkait dengan untuk penerimaan untuk email ataupun SMS-nya yang dari CMS-nya Bank Jateng. Jadi penjenengan bisa melakukan cross selling, jangan sungkan-sungkan, Mbak, Mas, ini CMS-nya datanya ini, nomor emailnya ini, nomor alamat emailnya ini, nomor HP-nya ini, tolong dicatat, kalau kurang jelas saya ulangi lagi. Nanti teman-teman yang di kantor cabang pembantu atau kantor cabang hubungi kami, nanti kami siap bantu. Nah, itu tadi terkait dengan mekanisme atau alur dari penggantian atau pengkinian dari masing-masing user. Kalau usernya yang ganti itu checker tuh Mas, ganti email itu apakah juga harus ke customer service? Ya, satu form itu semuanya diisi dari operator, checker, eksekutor. Kalau mau ganti salah satu emailnya saja, semuanya ngisi. Kalau mau ganti, apalagi ganti nomor HP, ya semuanya harus diisi secara lengkap. Itu satu paket. Karena nanti untuk project kami, jadi tidak bisa yang diganti ini yang diganti mohon user ini yang diganti nomor HP-nya atau alamat emailnya, tidak bisa. Jadi sudah satu paket. Jadi satu paket itu mulai pengisian satu lembar itu satu paket. Bukan satu paket yang tadi ada KTP, NPWP, mboten. Jadi satu paket yang untuk This meeting is being recorded. CMS. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Pak Samino, nanti bisa kami share di grupnya CMS sewilayah Kabupaten Sragen. Seperti itu, kita lanjut dulu. Nah, ini tadi terkait keamanan, yang berikutnya ini penambahan keamanan. Sebelum masuk di sini, nomor HP yang telah didaftarkan di CMS-nya Bank Jateng sudah bisa terkoneksi dengan WhatsApp. Saya ulangi, terkait dengan penambahan ini, kami menambahkan sistem keamanan, yaitu berupa token, di mana harus membutuhkan WhatsApp yang untuk media penerimaannya token tersebut. Jadi pastikan baik dari operator. Nah, pastikan operator, user operator, level operator atau level bendahara ini bisa atau dapat menerima WhatsApp. Nanti akan di SMS atau di WA, nanti akan di WA oleh Bank Jateng yang terkait dengan token tadi. Jadi satu gambarannya, token ini hanya berlaku untuk transaksi transfer saja. Mohon izin sekarang, ada penambahan fitur token yang berasal dari pengirimnya adalah sendernya adalah Bank Jateng, di mana tokennya ini hanya untuk transaksi transfer, baik dari transfer sesama Bank Jateng atau ke bank lain. Paham ini? Ini baru untuk yang SMP, mulai SMP semuanya, sama dengan yang PIC yang ada di Korwil. Ini paham dulu, nanti setelah itu kan nanti kami gambarkan.
Jadi pastikan level operator ini duwe WA. Duweni WA sing iso nampa WA. Poinnya terpenting adalah ini. Karena nanti ketika transaksi transfer dilakukan, jenengan tadi sudah masuk ke aplikasi, kemudian Bapak Ibu tadi tinggal input transaksinya, ketika nanti sudah masuk ke transaksi transfer, akan masuk ke lembar konfirmasi, maka di situ kan akan diminta PIN statis. Nah, itu ada tambahannya. Next. Nah, ini PIN statis. Ini nggak ada perubahan nih sampai di sini. Ketika penjenengan mengisi form transfer ke Bank Jateng dari rekening sumber SD Sragen 3 misalkan. Kemudian di situ ada nomor rekening tujuan, kemudian salah satunya rekening tujuannya dari Bank Jateng, keterangan diisi, nominal diisi, PIN diisi. Nah, ini masih sama, nggak ada perubahan. Nah, yang berubah adalah ketika lembar berikutnya. Ketika di sini ada lembar konfirmasi, maka yang harus diklik adalah tombol tokennya ini harus diklik untuk mendapatkan kode verifikasi yang bersumber dari WA-nya Bank Jateng. Saya ulangi. Apabila sudah masuk ke lembar konfirmasi transfer Bank Jateng, maka segera klik token, di mana klik token itu akan mendapatkan kode verifikasi. Kode tersebut akan dikirimkan melalui WhatsApp pada nomor handphone yang terdaftar pada pengguna CMS di sisi layar operator. Pastikan tadi nomor handphone aktif dan terhubung ke WhatsApp untuk menerima kode tersebut. Klik token, tokennya di copy yang dari WA, kemudian tokennya diinputkan di dalam aplikasi CMS, kemudian baru klik proses dan transaksi selanjutnya ke checker. Bank lain sama, jadi ke Bank Jateng ataupun ke bank lain sama. Jadi klik tombol proses, baru akan lanjut ke checker untuk diverifikasi. Sampai dengan kalau ke checker, kalau ke eksekutor itu tidak ada tokennya, hanya di layer yang ada di operator atau di bendahara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Oke, monggo Mas Jonas. Gini, Pak, nomor saya kan kemarin ke blokir, ke hack gitu. Apakah bisa diganti nggih untuk nomor saya yang baru? Sudah Mas? Ada lagi? Sampun, Pak, itu aja. Saya Pak, Oke, monggo. untuk token itu apakah setiap satu transaksi satu token atau sekali saja token itu untuk selamanya seperti PIN ataupun password seperti itu, Pak? Oke, siapa Agus? Saya izin menjawab yang pertanyaan dari Mas Danang dulu nggih, dari SD Cangkol 2 ya Mas ya. Nggih, Pak. Untuk pergantian nomor handphone itu wajib dilakukan ke customer service Bank Jateng terdekat, Mas. Jadi untuk saran kami, nomor handphone tersebut kalau bisa menerima SMS dan aktif WhatsApp-nya. Karena nanti untuk PIN-nya tetap akan di SMS melalui Bank Jateng resmi, dan untuk proses tokennya itu akan di WhatsApp oleh Bank Jateng resmi yang centang biru di sebelah kanan atas ini, Mas. Jadi kalau bisa saran saya dua-duanya harus aktif, bisa di SMS dan bisa di WhatsApp. Untuk pergantiannya cukup ke Bank Jateng terdekat dan pengkinian. Namanya pengkinian data, Mas. Nanti untuk diubah ke nomor handphone yang terbaru, nanti ada formnya sendiri dari customer service-nya. Gitu Mas Danang? Nggih, Pak. Siap. Terima Nanti kasih. kalau memang butuh formnya, langsung minta di grup aja,
Nanti kita kirim formnya, jadi ke Bank Jateng cukup langsung mendaftarkan ke customer service. Untuk Pak Agus, terkait untuk proses tokennya nggih Pak Agus nggih tadi nggih Pak Agus. Iya, Pak. Nggih Bapak, untuk token tersebut itu seperti internet banking yang dulu. Jadi setiap proses transaksi itu tokennya wajib diklik dan akan mendapatkan WA dari Bank Jateng resmi. Jadi satu token satu transaksi dan itu tokennya pasti berbeda-beda setiap transaksinya. Tetapi kalau PIN yang ada di SMS itu memang pakai PIN tersebut setiap semua transaksi bisa. Makanya kita keamanannya di token ini. Setiap transaksi wajib mengklik token agar muncul kode yang dikirim lewat WhatsApp resmi Bank Jateng. Begitu Pak Agus? Waduh, tambah repot, Pi. Nggih Pak, untuk keamanan soalnya Pak. Repot dikit, semati. Untuk level di nopo token itu hanya di bendahara nopo di ceker dan kepala sekolah juga Mas itu. Untuk sementara yang diinformasikan Mas Bayu tadi masih di operator Bapak. Untuk selanjutnya ceker dan eksekutor masih menggunakan PIN seperti standarnya yang lama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sampai sini sudah cukup jelas nih Bapak Ibu untuk perubahan keamanannya. Jadi di sini kita balik lagi mengingatkan bahwa sebenarnya aplikasi yang Bank Jateng berikan itu sudah aman, asalkan Bapak Ibu tidak menginformasikan kepada yang tidak berwenang. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu di WhatsApp atau di telepon oleh orang yang nggak dikenal atau mengaku oleh pegawai Bank Jateng dimintain PIN atau password, itu jangan sampai mau. Kita pun, saya Henry sama Mas Bayu pun sebenarnya nggak boleh minta password sama PIN. Kita juga nggak tahu password sama PIN-nya Bapak Ibu. Di sistem kita nggak ada Bapak Ibu. Jadi yang tahu hanya Bapak Ibu yang pemegang user sendiri. Ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya? Maaf Bapak, Oke, Bu Desi, monggo Bu. kalau untuk mengubah PIN, kan di tadi sebelum transaksi itu kan ada tulisan mohon ubah PIN secara berkala atau apa itu. Nah, Oke. itu selalu muncul sebelum transaksi. Cara membuatnya pripun Bapak? Matur suwun. Menika Ibu, yang saya lingkarin di menu utilitas Bu, terlihat buatan Bu? Yang saya lingkarin di Iya, silakan iya klik di terlihat. utilitas, nanti di sana ada keterangan ubah PIN ataupun ubah password. Kami sarankan untuk mengganti PIN dan passwordnya sebulan sekali biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kalau bisa di-save di handphone, jangan sampai ditulis di kertas dan ditembakkan di layar monitor, nanti agak berbahaya. Karena kan saldonya sekolahan kadang-kadang pas ada banyak, nanti resiko untuk transfer ke orang lain juga resikonya besar. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir apabila mengalami hal yang tidak biasa, Bapak Ibu langsung menginformasikan di grup ataupun langsung mengabari kita, jadi biar teman-teman juga merasa aman. Tapi kalau memang nggak ada jawaban dari kita, langsung telepon call center aja 14066 untuk memblokir rekeningnya. Jadi biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kayak kemarin Senin itu Bapak Ibu. Itu Mbak Desi, Ibu Desi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu kira-kira berlaku mulai kapan, Pak? Adanya token itu? Jadi Bapak Ibu, untuk informasi dari kantor pusat kami, di-live-kannya besok. Cuman kemungkinan kalau besok masih belum, maksimal besok Senin sudah bisa dijalankan.
Dan kita informasikan kalau transfer antar bank kalau bisa hindari hari Jumat di atas jam 12 ya Bapak Ibu. Kalau terjadi salah nomor rekening ataupun gagal bayar bisa dikembalikan hari itu juga. Gitu Bapak? Ada lagi? Belum. Offline lagi. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang bertanya? Sudah paham ya Bapak Ibu sampai sini gitu? Sudah cukup jelas. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan ulang, kita bisa sharing di grup. Jadi biar yang lainnya juga tahu. Pak, itu untuk grup itu mohon izin bertanya lagi, Pak. Untuk grup itu grup mana, gitu? Saya kayaknya belum masuk grup. Mas Senang belum masuk grup SD. Belum nggak ada saya, Pak. Itu grup semua satu Sragen atau cuma grup kecamatan, gitu? PIC itu Mas, hanya PIC. PSCSD dulu Mas. Oh, belum, Pak. Soalnya saya bendara baru setahun ini. Yang bendahara lama nggak menginformasikan, Mas. Belum nih kok, Pak. Belum Oh, ada. oke, nanti bisa japri ke saya, Mas, atau ke Mas Bayu. Itu nomor Untuk telepon. nomor yang jelas? Nggih. Bentar, Pak. Nanti di WA, nanti biar kita masukkan ke grup. Maupun, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan, monggo, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi ya, terkait dengan penambahan sistem keamanan ini tujuannya hanya utama adalah mengamankan. Jadi polanya yang di bank jateng yang saat ini, yang kemarin menggunakan hanya untuk token PIN statis yang biasanya itu sudah dikenali oleh banyak orang yang tidak tanggung jawab maksudnya. Nah, ini yang perlu harus diantisipasi adalah kami menambahkan fitur ini karena hanya untuk pengamanan saja. Jadi penambahan keamanan, karena kembali lagi tujuannya adalah hanya untuk keamanan. Kalau semakin ke depan saya yakin keamanannya pasti akan ditambah lagi. Tapi semoga itu tidak mempersulit, karena WhatsApp itu adalah media yang paling dekat dengan Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya. Saya ulangi ya. Tadi kalau ngobrol terkait dengan password itu adalah pembuka, tidak ada perubahan. Kemudian PIN, kalau PIN itu tadi ketika mau masuk ke lembar konfirmasi itu juga tidak ada perubahan. PIN itu masih sama, PIN-nya PIN statis. Yang biasa kalau Bapak Ibu riset, Bapak Ibu melakukan pengkinian, itu semuanya berasal dari PIN. Ada SMS yang bersumber dari bank jateng, itu PIN.
Itu untuk transaksi PIN-nya, untuk melakukan transaksi. Kemudian yang berikutnya, yang tambahan ketiga adalah ketika saat di lembar konfirmasi itu ada token, di mana token itu akan dilakukan, akan diklik, kemudian baru nanti akan kode verifikasinya muncul di WhatsApp. Hanya tambahannya itu. Berlakunya, insya Allah kalau tidak ada perubahan, tidak ada hal yang bersifat force major, akan nanti dilakukan di besok pagi sudah bisa dilakukan. Jadi gunakan media yang sudah ada. Jadi kalau tadi ada yang menggantian, silahkan ke customer service dengan satu form. Kalau mau ganti nomor HP karena HP-nya dipegang suami atau istrinya, atau mungkin HP-nya hilang atau HP-nya kehack dan sebagainya, silakan nanti ke customer service atau hubungi kami, nanti biar kami bisa bantu. Kalau misalkan tadi wilayahnya juga kita bagi juga, tidak satu wilayah yang mengambil. Seperti itu. Jadi pastikan tadi yang saya sampaikan adalah semua yang sumbernya, sumber datanya, sumber awal mulanya ketika panjenengan dihack atau diretas datanya, itu adalah sumbernya adalah dari alamat-alamat palsu. Kalau terkait dengan transaksi ataupun CMS-nya yang ada di Bank Jateng, selama ini belum ada yang terbobol. Karena apa? Kalau kuncinya saja sudah dipegang orang lain, maka orang lain yang tadi tidak bertanggung jawab maka akan melakukan seenaknya. Tapi beda lagi kalau itu sudah diamankan, sudah ditambahi keamanan, fitur keamanan, nah itu belum ada. Karena belum ada ceritanya dari Bank Jateng terkait dengan CMS-nya Bank Jateng ini terbobol. Sebenarnya adalah bukan CMS-nya Bank Jateng, tetapi kuncinya sudah diserahkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Pak Ferry monggo dari SD 4. Ya, izin untuk bertanya, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Dibuka kameranya, Mbak. Mau tanya, saya kan operator pengganti. Kemudian akunnya itu kan masih akun operator yang lama, di mana nomornya itu juga masih nomornya operator yang lama. Apakah saya juga harus melakukan penggantian akun agar untuk transaksi saya tidak mengalami kendala? Kan yang namanya tokennya kan masuk ke nomor WA, sedangkan nomor WA-nya di operator yang lama kan. Kalau saya merasa sungkan jika harus melihat WA orang lain, apakah saya juga harus mengganti akunnya juga? Cukup tanyaan saya. Ini Mbak Ferry atau Mbak Fianti ya, Mbak? Namanya Ferry Arfianti, nggih, harus ya? Iya, Harus, Mbak. Kalau bisa sih saran saya mending diganti aja. Jadi dengan yang pertama nggak repot, yang kedua nggak sungkan karena sudah pergantian operator lama ke operator baru. Jadi untuk kedepannya kalau mau transaksi-transaksi, dengan tidak merepotkan orang lain. Kalau bisa saran saya mending langsung ke Bank Jateng untuk pergantian pengkinian data berarti untuk operator lama ke operator baru. untuk syarat-syaratnya apa saja, Pak? Iya, Pak. Nanti saya share di grup sama di sini nanti saya informasikan sekalian, Pak, untuk syarat-syaratnya.
Oh, Jadi oke, terima Mbak kasih, Pak. Mbak Fianti udah masuk grup SD. Untuk grup kecamatan, bos kecamatan sudah ikut. Karena ini ternyata setelah kita cek untuk grup CMS-nya Bang Jateng Seragen, itu adminnya Pak Suwarno Dipnas. Ya, kebetulan beliau nggak masuk di sini dan lagi kita WhatsApp untuk adminnya belum bisa. Jadi nanti kalau sudah dibalas sama Pak Suwarno, baru kita izin menginformasikan ke Bapak Ibu. Karena ternyata mau saya masukkan di grup CMS-nya yang SD, adminnya Pak Suwarno Dipnas, Bapak Ibu. Jadi kita belum bisa itu PIC ya, dapat akses untuk memasukkan Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mohon izin di obrolan itu ada saya sedikit memandu terkait dengan penggantian apabila itu ada salah satu operator atau eksekutor atau kepala sekolah atau bendahara yang melakukan penggantian, baik itu pensiun, baik itu apa namanya, mohon maaf meninggal dunia dan sebagainya, atau pindah instansi atau apa namanya penggantian yang dilakukan penggantian itu bisa. Kemudian yang berikutnya ini juga saya sampaikan terkait dengan penggantian yang terkait dengan nomor WhatsApp, alamat email itu dilakukan. Mohon maaf sekali kalau penjenengan datang kabari kami ke WhatsApp kami, Mas ini user ini mohon izin digantikan nomor HP-nya ini. Mohon maaf sekali, karena ini faktor keamanan, kami tidak menerima atas hal tersebut. Ini saya tegas karena saya nanti ditakutkan untuk ternyata karena kalau sudah jadi habit itu nanti bisa jadi disalahgunakan. Kalau misalkan iya betul kalau itu orangnya, kalau tidak maka akan lebih baik dengan surat pengajuan. Surat pengajuannya satu lembar apa namanya satu lembar, satu form tersebut diisi oleh 3 layer, operator, eksekutor, dan checker. Ini tadi, ini sudah saya share di apa namanya obrolan. Silakan nanti untuk di-download. Sekali lagi kami mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk penggantian nomor HP, mohon izin langsung dilakukan ke customer service terkait dengan CMS ini. Karena ketika akan transaksi CMS, semuanya nanti akan dapat OTP, token atau OTP tadi, itu langsung ke WhatsApp pribadi. Dan saya sarankan apa namanya, pastikan itu nomor HP-nya pribadi penjenengan. Dan itu sesuai dengan role-nya, sesuai dengan layer-nya. Kalau layernya operator ya operator. Jadi kami sudah perintah semua surat yang terkait dengan pengkinian pengajuan baru itu semuanya ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel. Ada yang mau didiskusikan? Monggo silakan. Ini yang dari grup izin menginformasikan gitu, yang Pak Juwandi sama Bu Margarita Nining Astuti. Jadi apabila ada pergantian antara kepala sekolah dan bendahara, tetap untuk pengkiniannya semuanya juga harus dikinikan Bapak Ibu. Jadi berkas-berkasnya pun juga wajib semuanya. Jadi walaupun bendaharanya yang berubah, data kepala sekolah juga harus dikumpulkan juga. Ada lagi Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan. Bahkan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau didiskusikan? Apakah sudah cukup jelas? Cukup Mas sepertinya. Mas, maaf tanya.
Oke, Bu Tanti monggo. Itu di GIBS itu kayaknya untuk fitur Mohon transfer maaf, Bu, bank suaranya lain. kurang keras. Oh, kurang keras. Maaf ya, saya pakai handset. Itu apa? Fitur untuk transfer ke bank lain kok kayaknya nggak ada ya, Mas ya? Jadi, Bu, tadi yang sudah kita informasikan untuk transfer bank lainnya akan live atau akan dimasukkan ke aplikasi BBS lagi kemungkinan besok, maksimal besok Senin, Bapak Ibu. Jadi kita di sini diinformasikan sama kantor pusat kita untuk mensosialisasikan ke pengguna CMS agar tidak bingung dan tidak kaget untuk pergantian tata cara keamanannya ini. Jadi maksimal mungkin Senin sudah bisa live Bapak Ibu, dan prosesnya nanti lewat tokennya lewat WhatsApp, tapi PIN-nya tetap pakai PIN standar yang di SMS tersebut. Iya, Gitu, Mbak? terima kasih, Mas. Ya, maaf tadi sebabnya mental beberapa kali, jadi mungkin ketinggalan. Terima Oke, kasih. siap. Matur nuwun. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Wonten malih Bapak Ibu, apakah sudah jelas? Niko Mas, minta Oke. tolong nanti untuk materi yang penjenengan sampaikan nanti bisa di grup nggak Mas? Biar Oh. nanti kami yang di koordinator bisa menyampaikan ke bendahara di daerah. Ngoten Mas ya. Oke, siap. Oke, Pak Samino. Ini SMP dulu kami dahulukan, dan teman-teman PIC yang ada di wilayah Korwil, sewilayah Kabupaten Sragen kami dahulukan, dan rencana nanti akan juga bertahap kami melakukan sosialisasi ini. Jadi jangan khawatir, tapi alat baiknya memang didahului terkait dengan informasi tadi supaya bisa tersampaikan, karena ini nanti akan ada tambahan fitur. Nanti akan kita agendakan di minggu depan terkait dengan layanan atau penambahan fitur keamanan yang ada di CMS-nya Bank Jateng. Jadi jangan khawatir Pak, nanti kami share, kemudian nanti kami agendakan juga kepada Bapak Ibu SD, kalau SMP sudah semua, SD yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. Nanti akan kita bagi per kecamatan, per wilayah kerja kami yang ada di masing-masing kantor yang menangani. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau didiskusikan? Apakah bisa diterima? Bisa Mas, sudah cukup insya Allah. Ya. Ada yang lain? Sudah jelas? Bisa ditutup? Bisa. Iya Mas. Ya, nanti kalau ada apa-apa lanjut di grup mawon Mas. Ya. Jelas. Oke. Jelas. Terakhir, kami mohon izin untuk menutup. Cukup. Oke. Mohon izin dibuka layar videonya, dibuka semuanya audionya, kita salam sapa, kita akhiri pertemuan ini. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan, yang mau masak jangan sampai gosong ya Bapak Ibu. Ya Bapak. Di kantor, semangat, sudah pulang. Oke. Yang masih beraktivitas yang lain, semoga lancar, dilanjutkan. Amin. Ya. Kita akhiri foto bersama, kami Jin Capture. Ini speakernya sebanyak 3 kali. Kemudian kita sampaikan jangan untuk tetap waspada. Ya, tetap waspada kepada
hal-hal yang merugikan jenengan, terutama di online, dan selalu koordinasi. Yang penting itu selalu koordinasi. Baik, angkat. Kita kepalkan tangan untuk semangat. Oke, kita foto bareng. 1, 2, 3. Semangat. Kita semuanya. Satu lagi. 1, 2, 3. Semangat. Oke. Terima kasih dari kami, dari Bang Jateng. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon izin maaf yang sebesar-besarnya, dan selalu koordinasi dengan kami supaya nanti keamanan bisa kita jalin terus. Kami mohon izin, kami undur diri, kami mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.